Surabaya tanggal 1 Juni tahun 2023. Saya Satria dari media SRN TV meliput secara langsung acara pelaksanaan pelantikan KKI DPC Surabaya dilaksanakan di Balai Pemuda. DPD KKI Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, melaksanakan pelantikan Ketua DPC, Dewan Pengurus Cabang Surabaya, Reni Arijani dan sejumlah jajaran anggotanya. Dalam pelaksanaan pelantikan bertepatan di hari lahir Pancasila ini, serta bertempat di Balai Pemuda Surabaya, hal ini membuat suasana lebih hikmat dan tujuan untuk menjaring para milenial bisa cepat terwujud. Pelaksanaan acara ini pada Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga dihadiri dari perwakilan sejumlah daerah di Jawa Timur, Ketua DPD Jatim, Mike Sifora, Penasehat KKI, Dr. Haryati Setiorini, Wakil Ketua DPD Jatim, Hajanani Prastianingsih, Ketua DPC Surabaya, Reni Anjani, para sponsor pendukung, tamu undangan VIP serta para komunitas lain, sedang Ketua Umum KKI, Dr. Erna Setianingrum, SST, SE, MM, MA, MPDK, M Kesehatan, MTH, DCL, DED, sedang berhalangan hadir dikarenakan sedang bertugas. Dalam acara pelantikan pengurus KKI DPC Surabaya diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan Mars KKI, lanjut pembacaan doa, kemudian pembacaan kode etik KKI oleh Ananda Alba, lanjut pembacaan susunan pengurus DPC Surabaya oleh Wakil Ketua DPD Jatim, Nani Prastianingsih, dilanjut pembacaan SK oleh Ketua DPD Jatim, Mike Sifora, dilanjut pelantikan secara langsung oleh Ketua DPD Jatim, kemudian dilanjut beberapa sambutan, dan acara puncak pemotongan tumpeng lalu dilanjut dengan tampilan berbagai tarian tradisional Indonesia. Saya Satria melaporkan secara langsung di lokasi. Terima kasih, salam budaya dan bebaskan generasi muda dari bahaya narkoba. Yang berasaskan Pancasila. 2. Kami komunitas kain Kebaya Indonesia ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya Indonesia. Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya, periode tahun 2023 sampai dengan 2027. Ketua Reni Arijani, Wakil Ketua Dorina beserta Jenny Listiawan, Sekretaris Sukarni dan Wakil Sekretaris Dini Purwanti, Bendahara Endang Darmawan Marpaun dan Wakil Bendahara Cici Setiawati. Dewan Pengurus Cabang Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
periode tahun 2023 sampai 2027. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini Minggu, tanggal 1 Juni 2023. Saya selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Timur, Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Atas resminya penandatanganan SK pelantikan DPC Surabaya. Pertama kepada Ibu Mika Simora selaku Ketua DPC KKI Jawa Timur. Dengan bacaan Bismillah, mudah-mudahan sebagai simbol doa dan kita semua agar KKI semakin jaya dan berdaya dan berbudaya. Yang pertama,
suaranya? Sudah lapar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu dari Panitia. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu hadirin yang terhormat, khususnya ibu-ibu KKI cabang Surabaya yang saya cintai, dan terkhusus untuk Ibu Ketua DPC Jawa Timur yang sangat saya hormati dan banggakan beserta wakilnya, rekan-rekan sekalian yang hadir pada acara pelantikan DPC cabang Surabaya untuk KKI Kota Surabaya yang saya muliakan. Pertama kali perkenalkan, saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini saya sebagai penasihat KKI Pusat, jadi dulu yang menginisiasi KKI dengan Ibu Ketua Umum. Namun pada siang hari ini, mohon maaf, Ibu Ketua Umum sedang mengadakan pelantikan juga di beberapa kota di Ibu Sifora selaku Ketua DPD Jawa Timur, Ibu Tia selaku Wakil DPD Jawa Timur, serta Ibu Rini sebagai penasehat. Tak lupa saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota KKI DPC Surabaya, juga kepada ibu-ibu panitia. Tak lepas juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah dilantik. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini, kami mohon maaf atas kesalahan mungkin yang telah kami lakukan. Sekali lagi saya mohon maaf. Kepada ibu-ibu yang telah dilantik, mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan bekerja sama dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Di mana masa bakti kita, yaitu tahun 2023 hingga tahun 2027. Energi waktu yang sangat terbatas ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan KKI DPC Surabaya.
dari SMP, SMA sampai mahasiswa. Seperti itu. Anak milenial gitu ya. Ya, tidak lupa dengan budaya kita. Caranya gimana Bu untuk memasuk ke anak muda? Ya, kalau masuk anak muda ya kita harus sosialisasi. Sosialisasi itu mungkin di kampus ya atau di SMA-nya itu bisa itu Mbak. Semua kita sudah sosialisasi di daerah-daerah manapun. Kemarin juga kita ada pelantikan di Blitar. Di Blitar itu pun semua budaya kan ada ngumpul di situ. Nah itu yang orang-orang paling senang. Di Surabaya pun juga banyak budaya kan istilahnya, tapi kan kurang apa ya gregetnya gitu loh. Tapi di sini Mas bisa lihat, Mbak bisa lihat kalau budaya dimanapun ada itu tarian semua Nusantara ada. Jadi seperti itu. Nah kalau untuk milenial itu kita menjaringnya seperti kita di kampus-kampus atau di SMA ini semua yang tari kan ada yang anak-anak kecil tadi ini. Nah itu dari SMP maupun SMA. Nah itu tadi, jadi memperkenalkan kita berbudaya kebaya itu yang bisa dilihat dicontoh dia nanti bahwa kebaya itu tidak harus susah atau gimana ya. Orang-orang bilang kan kalau kebaya itu sumpah ya, susah, kok kayaknya heboh gimana gitu. Padahal itu bagus, itu kebaya kita, kebaya Indonesia. Sekarang total berapa Bu member KKI di Jawa Timur? Member untuk Jawa Timur hampir 1.000 lebih. Untuk Surabaya aja sendiri 375. Bu, berdirinya KKI Jawa Timur dan Surabaya kapan? Berdirinya KKI Jawa Timur itu tahun 2019. 2019. Iya, baru 4 tahun. Ini Jawa Timur. Jawa Timur ini kota Surabaya. Kalau Jawa Timur? Jawa Timur sama. Iya, baru-baru. Bu, nama lengkapnya siapa Bu? Ibu Haja Mika Sifora. Bu, maaf Bu, di Jawa Timur sudah ada berapa DPC? Kita sudah ada 13 DPC maupun kota maupun kabupaten. Sebentar lagi saya terus ini beranjak terus untuk ke DPC yang lainnya. Karena sebentar lagi Jombang juga mau pelantikan. Jombang, Madiun, sama Tulungagung sebentar lagi. Kota Malang sudah, Kabupaten Malang sudah. Dan semua disupport oleh Ibu Bupati maupun Wali. Seperti itu. Makanya saya kalau di sini nggak ada. Programnya apa Bu yang sedang berjalan ini? Kenapa Mbak? Program yang sedang berjalan ini Program kita pelatihan sama dengan komunitas yang lainnya. Jadi kita wanita-wanita yang nggak berdaya itu kita berdayakan supaya dia bisa mandiri. Seperti itu. Jadi kalau maaf ya, jadi kalau seandainya beliaunya sudah tidak ada suami atau gimana kan bisa ikutin pelatihan kita, istilahnya kayak batik, terus rias kayak gitu juga. Itu banyak pelatihan yang harus kita ajarkan kegiatan kepribadian juga, etika seperti itu. mungkin ada yang rencana ini Bu, program yang baru mungkin Bu? Program baru ini Mbak apa? Kita mau ngadakan juga, kepinginnya saya itu ulang tahunnya Kota Madya Surabaya itu mau menggerakkan ibu-ibu semua sekitar 3.000. Saya pingin apa ya, muri dari jalan dari Grand City sampai ke Pemkot seperti itu. Bu, sedikit nyentil ya, beberapa waktu lalu sempat viral bahkan sampai terungkap kasusnya oleh kepolisian penyalahgunaan pakaian kebaya untuk tindakan asusila. Itu sebagai komunitas dari kebaya ini sendiri menilainya seperti apa? Dan satu lagi Bu, baru-baru ini juga banyak tampilan-tampilan kebaya itu yang didesain dengan tampilan seksi. Artinya mungkin sedikit menghilangkan kebudayaan. Ibu menilainya seperti apa? Jadi gini ya Mas, itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau dari kita sendiri, kita tidak istilahnya menyetujui seperti itu, karena perempuan itu tidak bisa tidak hanya dilihat, ya toh, tapi intelektualnya juga harus dilihat. Jadi bukan hanya karena badan atau istilahnya khususnya apa Mas, khususnya Busana ini? ya busana seperti itu. Jadi intelektualnya juga yang harus dilihat. Jadi jangan hanya karena satu orang dua orang jadi nama besar dari KKI ataupun kebaya itu jelek. Jadi seperti itu. Jadi semua
semoga nanti ke depannya dari KKI ini bisa mengarahkan untuk ibu-ibu berpakaian yang lebih luas, tidak harus menonjolkan sisi negatifnya seperti itu. Jadi negatif pikiran orang-orang laki kan biasa toh, seperti itu. Kan bahkan kadang ada yang bagian bawahnya lebih ke atas lutut, tapi tetap dengan model kebaya gitu. Itu yang nggak harus, sebenarnya banyak kita ajarkan Mas, untuk etiket juga kita ajarkan di situ. Jadi supaya ibu-ibu mengenal sopan santun, istilahnya berkebaya tidak harus membuka apa yang istilahnya negatif bagi orang laki seperti itu. Ibu, anggotanya kakak ini kebanyakan ibu-ibu berkarir apa aja, Bu? Banyak Mbak, banyak dosen, terus udah gitu banyak pengusaha, macam-macam Mbak, semuanya ada. Jadi guru pun ada, terus istilahnya jual jamu pun ada. Jadi disitulah kita ngambil dari bawah Mbak, tidak semua harus high class. Jadi semua harus dari bawah, kita ajak untuk lebih maju. Terima kasih. Ibu ketua yang keberapa ini? Kenapa? Ketua KKI. Saya founder, saya Founder. pendiri, pendiri juga ketua DPD. Di sini KKI itu ada pendiri sekitar 5 orang. Siapa aja orang Itu antara saya Bumi Kesibora, terus Bu Erna Bayu, terus Ibu Sukanti, sama Bu Sugiyarti, juga Ibu Yani Ambar ada di Jogja. Beliaunya ada di Jogja. Artinya KKI ini memang berdirinya di Jawa Timur Oke, berdirinya Jawa Timur. dan DPP-nya pun Jawa Jawa Timur. Timur. Keren. Jadi masa harus Jakarta terus Mas? Iya. Tapi di Jakarta ada ya, Bu? Atau belum? Kenapa? Di Jakarta udah ada Bu DPC. Jakarta sudah ada. Ini juga ketua 2 kita itu Bu Tatin itu orang KPRI. Jadi dia yang meluaskan untuk ke luar negeri. Udah di luar negeri nih Bu. Udah di luar negeri berarti. Sudah, kita ini nanti juga ada rencana mau ke Brunei mendelegasikan untuk penari-penari dari Jatim, karena selama ini yang ada cuma Jawa Tengah, terus Jawa Barat, Jatim belum tersenggol. Baru saya akan nanti insya Allah nanti saya usahakan Jatim juga ikutan dari Dinas Pariwisata seperti itu. Ada ini nggak Bu? Ada tantangannya nggak sih Bu untuk mengurus? Banyak Mbak tantangannya, ya pengurus kita sebagai founder ya, sebagai pemilik merasa ya ketir-ketir dengan tingkah laku orang-orang yang beda-beda ya Mbak ya. Jadi kita harus sabar, ikhlas, semuanya ini mandiri, tidak ada bantuan dari siapapun, hanya dari founder saya sendiri. Ibu, caranya untuk mempertahankan komunitas ini kan dari 2018 sampai sekarang ya Bu. Gimana Bu cara mempertahankannya? Ya itu tadi kekompakan Mbak. Kompakan, terus udah gitu kita saling support seperti itu, saling ngasih tahu asal-asih sama anggota. Jadi tidak semua anggota itu mampu berpikir dengan yang lainnya seperti itu. Jadi kita harus merangkul dan bijak dalam memutuskan apapun. Ya. Itu ya Mas, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Saya Reni. Reni ya. Sebagai apa Ibu? Saya Ketua KKI DPC Surabaya. Surabaya. Bu, mohon maaf Bu. Terbentuknya KKI ini mulai kapan Ibu? Dari penghujung 2018, tapi akte notariasnya terbit 2019. Berapa anggotanya Ibu? Itu Kalau Surabaya. untuk DPC Surabaya sekitar 260-an. 260 Ibu. Bu, mohon maaf Bu. Kalau seandainya kan ini menaungi juga UMKM ya Bu ya. Kalau ingin dari kelurahan atau tingkat-tingkat RW ingin mau bergabung gitu, Boleh, enggak apa-apa. itu menemui siapa Bu? Bisa nanti dengan Humas, ya toh, bertemu dengan Humas atau dengan Korwil. Korwil itu dibagi Surabaya Tengah, Timur, Barat, Utara, Selatan. Mohon maaf Ibu, visi dan misinya untuk KKI ini apa Ibu? Kakak itu motonya perempuan Indonesia berdaya dan berbudaya. Artinya perempuan tidak hanya memegang tampuk sebagai ibu rumah tangga, tapi dia punya daya, mungkin dia wanita karir ya toh, atau mungkin punya freelance, pekerjaan freelance. Itu pemberdayaan terhadap kapasitas diri seorang perempuan Indonesia. Bu, untuk program jangka pendeknya Ibu? Program jangka pendek KKI